Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Utami, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Mata kuliah saya Dasar Riset Pendidikan, NIM saya 1882150062. Dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan dan proses pendidikan. Secara umum, pengertian pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan mengejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Kedua segi tersebut satu sama lain saling tergantung. Walaupun komponen-komponennya cukup baik seperti tersedianya prasarana dan sarana serta biaya yang cukup, juga ditunjang dengan pengelolaan yang andal, maka pencapaian tujuan tidak akan tercapai secara optimal. Demikian pula bila pengelolaan baik tetapi di dalam kondisi serba kekurangan, akan mengakibatkan hasil yang tidak optimal. Tujuan dan fungsi pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi pendidikan. 1. Mempersiapkan masyarakat agar dirinya dapat mencari nafkah dengan lebih mandiri. 2. Proses membangun serta mengembangkan minat ataupun bakat dari peserta didik, baik itu untuk kepuasan pribadi ataupun demi kepentingan masyarakat umum. 3. Sebagai tindakan pelestarian budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. 4. Proses penanaman keterampilan yang juga dibutuhkan pada keikutsertaannya dalam kegiatan demokrasi. 5. Sebagai proses transfer atau pemindahan budaya atau adat istiadat dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya. 6. Memilih dan mengajarkan peranan sosial. 7. Bentuk integrasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. 8. Melalui lembaga pendidikan juga dapat digunakan untuk mengajarkan bentuk dari corak kepribadian. 9. Menjadikannya sebagai sumber inovasi dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. 10. Mensosialisasikan pada peserta didik mengenai perbedaan atau kultur yang ada di masyarakat luas, mulai dari perbedaan agama, suku, dan juga budaya. Macam-macam teori pendidikan. Pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Dalam praktiknya, pendidik memiliki peranan lebih besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Teori ini berlandaskan aliran filsafat esensialisme, perennialisme, dan eksistensialisme. Pendidikan personal. Pengertian teori pendidikan personal, personalized education, adalah penekanan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi diri masing-masing yang dibawanya sejak lahir.
Dengan adanya upaya pendidikan mampu memfasilitasi orang-orang untuk bisa mengembangkan potensinya tersebut. Pada konsep pendidikan personal, praktek edukasi hanyalah sebagai pembimbing, pendorong, motivator, dan fasilitator saja, sedangkan pihak utamanya adalah individu itu sendiri. Teori edukasi personal ini didasarkan oleh dua aliran, yakni progresif dan romantik. Progresif, peserta didik merupakan satu kesatuan yang utuh. Materi pengajaran berasal dari pengalaman siswa itu sendiri yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ia merefleksikannya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Romantik, berkeyakinan pada setiap individu dalam keadaan fitrah, memiliki nurani kejujuran, kebenaran, dan ketulusan. Pendidikan teknologi. Pendidikan teknologi merupakan suatu konsep pendidikan yang memiliki persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi, namun terdapat perbedaan, yaitu dalam pendidikan ini pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis lebih diutamakan. Pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dan kepemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Dalam pendidikan ini tidak hanya menekankan interaksi antara peserta didik dan pendidik, akan tetapi juga peserta didik dengan materi pembelajaran dan lingkungan, yaitu antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.